Hello guys, perkenalkan nama saya Exorcist Diomumu dengan NIM 211011161 dari tes intelijensi kelas D semester 3 jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi Stanford Binet. Sejarah tes Stanford Binet. Tes Stanford Binet tidak lepas dari nama seorang psikolog Prancis yang bernama Alfred Binet, yang merupakan pencipta tes IQ yang praktis pertama kali. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik. Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan tes Stanford Binet oleh Binet adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi intelijensi yang utama ada 3, yaitu untuk menilai, untuk memakai, untuk menalar. Menurut Binet, anak yang imbisil atau moron kurang di dalam menilai, tetapi untuk tunarungu dan tunanetra tidak. Kecerdasan meningkat sesuai perkembangan usia. Kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan beberapa macam tugas. Dalam melakukan tugasnya ini, Binet bekerjasama dengan ahli psikologi Prancis Theodore Simon yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertama. Skala ini yang dikenai sebagai skala 1905. Tes Stanford Binet memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Tingkat kesulitan ditentukan secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun dan pada sejumlah anak terbelakang mental dan orang dewasa. Dari 30 item tes, selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi, seperti yang pertama, tes koordinasi antara penglihatan dengan gerakan kepala. Yang kedua, tes mengenai pegangan tangan membawa suatu benda, lalu dimasukkan ke dalam mulut. Ketiga, tes membedakan objek yang dimakan dan tidak dimakan. Keempat, kemampuan untuk mengikuti instruksi-instruksi yang sederhana dalam bentuk gambar. Kelima, membandingkan panjang garis. Keenam, tes mengulang 3 angka. Ketujuh, kemampuan untuk membuat kalimat dengan kata-kata abstrak. Kedelapan, menyebut nama-nama benda dalam bentuk gambar. Tes-tes ini dirancang sehingga mencakup rentang fungsi-fungsi yang luas yang dianggap Binet sebagai komponen hakiki intelijensi. Meskipun termasuk di sini tes-tes indrawi dan persepsi proporsi, muatan verbal sebenarnya jauh lebih banyak ditemukan pada skala ini ketimbang pada rangkaian tes-tes lain waktu itu. Revisi tes Stanford Binet. Revisi tahun 1908. Pada tahun 1908, skala kedua, jumlah tes ditingkatkan. Sejumlah tes yang tidak memuaskan dari skala terdahulu dihapus, dan semua tes dikelompokkan dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3-13 tahun. Dengan demikian, pada level 13 tahun ditempatkan semua tes yang sudah dilalui dan berhasil dikerjakan oleh 80-90% anak-anak normal berusia 3 tahun. Pada level 4 tahun, semua tes yang dilalui oleh anak-anak normal 4 tahun, dan seterusnya sampai usia 13 tahun. Skor anak pada seluruh tes bisa dirumuskan sebagai tingkatan mental yang berhubungan dengan usia anak-anak normal yang kinerja ia samakan. Bahkan sebelum revisi 1908, tes Binet-Simon menarik perhatian luas para psikolog di seluruh dunia. Terjemahan dan adaptasi muncul di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. Pertama kali dilakukan oleh H.H. Goddard, kemudian oleh psikolog riset di Vineland Training School untuk anak-anak terbelakang mental. Revisi 1911. Revisi tahun 1911 adalah
mulai menggunakan MA. Sistem scoringnya tetap dengan memberi bobot 0 sampai 2 untuk tiap-tiap soal. Revisi 1916. Setelah dipakai selama 5 tahun, dilakukan revisi lagi setelah Binet meninggal. Revisi 1916 yang paling terkenal dilakukan di Universitas Stanford, sehingga sering disebut Stanford Binet Test, yang dilakukan oleh Lewis Terman dan kawan-kawan, yang dirubah oleh item-itemnya ditambah 1/3 yang baru. Tes selalu dialih bahasa dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Sudah dimulai dengan metode-metode cermat karena dikembangkan aspek psikologi secara cermat. Di dalam tes sudah mulai menggunakan IQ yang diperkenalkan oleh William Stern dengan rumus MACA. Sudah ada 90 item di dalam pendekatan mengukur intelijensi. Tidak digunakan lagi cara yang lama, tetapi dilakukan terhadap kombinasi dengan sejumlah fungsi-fungsi mental. Dalam hal penyajian dan scoring sudah dirubah sehingga penyajian sudah secara objektif. Standarisasi dengan menggunakan sampel yang diambil hati-hati supaya populasinya bisa mewakili. Adapun revisi 1916 masih mempunyai kelemahan, yaitu validitas pengukuran intelijensi untuk tingkat menengah sangat memuaskan, tetapi untuk tingkat yang rendah yaitu MA 4 tahun dan tingkat dewasa kurang memuaskan. Yang kedua, tes Binet terlalu banyak mengukur kemampuan verbal. Revisi 1937 atau revisi 1 skala Stanford Binet. Revisi tahun 1937 dilakukan oleh Terman dan Merrill dengan yang pertama, menempatkan satu item dalam kelompok tertentu berdasarkan proses tes yang dijawab. Kedua, hasil tes Binet banyak mengukur kemampuan verbal. Ketiga, pada skala 37 diciptakan tes yang paralel antara lain bentuk L dan bentuk M atau form L atau form M. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi familiar item-item tes tersebut. Jumlah masing-masing bentuk adalah 129 item termasuk Jumlah masing-masing bentuk adalah 129 item termasuk item pengganti. Mulai ada dewasa rata-rata, dewasa superior 1, dan dewasa superior 2. Mulai umur 2 tahun karena sebelum 2 tahun anak cepat berubah. Yang kedua, digunakan bentuk-bentuk alternatif yang sedikit dibanding skala 1937. Perubahan-perubahan yang pokok menyangkut isi atau item, struktur, isi tabel, perubahan tabel IQ. Teori yang mendasari tes Stanford Binet dan Theodore Simon mencetuskan tes intelijensi karena mereka mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental atau MA dan usia kronologis CA. Tujuan dan fungsi alat tes. Tes Binet digunakan untuk pengukuran kecerdasan pada anak. Tes Binet ini termasuk klasifikasi tes yang bersifat individual. Interaksi pengetes dan anak harus memperhatikan kondisi anak disebabkan posisi anak yang dites. Aspek-aspek yang diukur dan dilihat dalam tes Stanford Binet yaitu komponen dalam intelijensi sendiri dari 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Dan ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Administrasi tes. Dalam melakukan dan memberikan tes Binet, ada beberapa prosedur administrasi yang harus dilakukan. Prosedur dan administrasi harus diperhatikan dengan seksama bagi seorang tester agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Apabila prosedur dan pengadministrasian tes Binet sangat mempengaruhi validitas hasil tes, sedikit saja hal-hal yang menyimpang dari prosedur baku yang telah ditetapkan akan mempengaruhi hasil yang signifikan. Berikut prosedur urutan administrasi tes Binet. Pertama, ucapan terima kasih atau pembukaan. Kedua, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis. Ketiga, menjelaskan prosedur pemeriksaan. Keempat, penjelasan tentang alat yang akan digunakan. Kelima, prosedur izin ke belakang. Keenam, menanyakan kesiapan tes.
Ketujuh, etika hasil. Kedelapan, mengecek alat-alat yang akan digunakan. Kesembilan, melaksanakan tes minute. Kesepuluh, melakukan scoring tes minute. Kesebelas, membuat laporan. Demikian dari saya. Itulah paparan materi tentang tes intelijensi Stanford Binet. Kiranya dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada teman-teman saudara sekalian yang boleh menonton video ini. Saya Exorcist Dio Mumu, saya sampaikan sampai jumpa, Tuhan memberkati.